Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham yang di request. Pertama ada Pani, kedua Cuan, ketiga BSML, keempat Ahab, kelima Seger, keenam MPXL, ketujuh TKIM, kedelapan INKP, ke-9 Halo, ke-10 Kayu, ke-11 RAM, dan terakhir Itik. Langsung saja ke saham pertama. Ada Pani yang ditutup di harga 2030 menguat 5,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya Pani kemarin itu ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Pani luar biasa breakout dan ya dia sudah all time high. Ini saham lama juga ya. Pernah di 100-an dan sekarang di 2000. Jadi bagus nggak? Harusnya iya. Di atas 2000 kasih toleransi berapa nih ya? Kita gambar ulang aja ya. Ini kan sudah lewat nih. Ini kosong-kosong terus dilihat ya. Dia bertahan di atas 1700 dan akhirnya rebound. Ini gambar ulang. Untuk Pani itu 2000. Ya 2000 sampai berapa nih? 1900 lah ya. Kita pakai 1900 saja. Untuk support sandaran yang mestinya dijaga oleh Pani. Tapi ya Pani masih bisa lanjut karena volumenya meningkat signifikan. Mestinya nih masih ada tarikan. Kalau ditarik dengan swing low ke swing high, masih ada potensi upset ke 2150 karena dia baru aja all time high ya, mestinya masih bisa ya walaupun terbatas, tapi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu baru beli di harga atas karena supportnya itu jauh 1900, tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Kalau dilihat memang ada candle 3 World Soldier tapi candlenya dengan volume besar, mestinya sih masih bisa naik. Kalaupun ada koreksi tipis ya nggak masalah juga, yang penting selama di atas 1900 masih aman untuk Pani. Seperti itu untuk Pani. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Cuan yang ditutup arah naik 24,81% ke harga 2490. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Cuan diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa Cuan ya karena masuk dalam indeks small cap MSCI. Dan 2500 ditembusnya, 2200 tembus hari ini. Arah lanjut gak? Ya mestinya lanjut karena arah ya pasti lanjut. Apakah bisa arah seperti dahulu-dahulunya naik beberapa kali? Kita lihat aja gimana kondisinya untuk base hari ini ya. Kalau ditanya ya sangat beresiko lah kalau baru beli harga sekarang ya. Tapi ya masih bisa naik kayaknya sih. Tapi sepertinya ya masih bisa naik. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, jauh ya. Ini susah nariknya karena dia tuh ayunannya pendek-pendek ya. Pas lah nih 2500, mungkin besok ya tembus, besok tuh 2600 pun mungkin disentuh dia besok tuh, atau 2650 ya masih bisa tuh untuk Cuan. Tapi ya yang punya aja ya follow the trend, yang belum punya wait and see dulu Cuan, seperti itu ya. Untuk Cuan langsung saja ke saham selanjutnya ada BSML yang ditutup juga hampir arah tapi tutupannya di 260 menguat 23,8%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya BSML diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BSML naik terus dan double bottom terkonfirmasi iya, cuman volumenya sepertinya ya di create tapi nggak masalah juga. Jadi sudah terkonfirmasi double bottom. Arah selanjutnya mestinya 300, ada peluang. Dulunya 300 itu adalah support kuat. Nih area ini 294 itu dulu support kuat dan double bottomnya di 200 seperti ini gambarannya. Jadi ya idealnya tunggu ada koreksi dulu baru masuk kalau dikasih. Kalau dia terus gas ya lihat lihat hari ini buying powernya seperti apa. Apakah bagus? Kalau bagus ikut masuk, tapi pas trade aja scalping. Atau kalau masih bisa di hot atau pasang trailing stop karena masuk di harga tinggi seperti ini nih harus diperhatikan, atau pasang auto stop loss profit ataupun cut loss karena sangat beresiko jauh dari support level psikologisnya 200. Tapi mestinya aman BSML ya, arahnya masih peluang ke atas. Seperti itu untuk BSML. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Ahab yang ditutup menguat 34,92% arah ke harga 85. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau di broker sebenarnya Ahab diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Ahab double bottom. Mirip-mirip ya BSML pergerakannya. Apakah satu penggorengan ya, satu grup? Tapi nggak tahu juga ya. Tuh menerka-nerka aja. Nah ini cup and handle. Atau ya bisa juga dibilang double bottom.
Bagus gak? Harusnya bagus karena dia menembus EMA 200-nya dengan volume besar. Dan sekarang dia itu di resisten kuat. Apakah mampu tembus? Kalau tembus mestinya bisa sampai nge-swingnya ya. Kalau melihat historinya 100. Jadi masih ada potensi upside 15 poin atau 20% lagi. Bisa jadi arah lagi besok. Tapi disclaimer ya, kita lihat aja besok karena ini udah di area resisten cukup kuat dari November 2022. Di 8587. Tapi karena hari ini ahap arah, besok harusnya lanjut. Minimal ya 10% naiknya ada. Bisa profit taking Bapak Ibu atau jagain trailing stop ya untuk ahap. Jadi seperti itu aja untuk ahap. Besok potensi sih lanjut. Bisa jadi menyentuh 100 untuk ahap. Jadi seperti itu. Untuk ahap langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Segar yang ditutup menguat 10,65% ke harga 935. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Segar di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Segar luar biasa juga. Dia nggak dikasih, dia turun koreksi naik terus. Setelah cup and handle udah tercapai. Tapi ada indikasi ya ke area 1000. Dulunya itu support kuat dan sekarang akan jadi resisten kuat. 1000 sampai 965. Ke situ arahnya ya. Untuk Segar, tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, lihat aja nih sudah kayak lilin naiknya. Gak ada swing low, takutnya ada balasan, pasti ada nggak? Biasanya pasti ada balasannya, hati-hati. Sekarang ARB itu udah 15% ya, tapi ya mestinya bisa exit lah. Kalau yang nggak terlalu berharap punya trading plan, tetap bisa exit saat ARB. Saat koreksi seperti itu untuk Segar. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Memang kondisi seperti ini ya bisa naik, cuman resikonya jauh ya, hati-hati. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPXL yang ditutup juga menguat 9,19% ke harga 190. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya MPXL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MPXL juga saya nggak dapat ya. Saya itu dapat dari bawah scalpingan. Tapi karena ya cuan bungkus ketinggalan, kehilangan barang, saya berharapnya itu dia ada koreksi. Ternyata koreksinya di atas saja ya. Dan nggak turun-turun dari 165 nih. Dan akhirnya ya 200 arahnya. Peluang besar sih 200. Ada potensi untuk MPXL ya. Pola cup handle-nya ini juga sudah tercapai. Target selanjutnya 200, tapi kalau baru beli harga sekarang hitung aja risk rewardnya. Jadi seperti itu tuh MPXL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup menguat 4,3% ke harga 7.825. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinya TKIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM lanjut ya 8.000 sentuhnya. Mungkin nggak dia ke 8.400 ya, ke situlah arahnya ya, atau minimal 8.000 dulu lah. Ini cukup kuat juga angka psikologis kan ya, ke situ dulu lah, ada peluang. Jadi untuk TKIM yang sudah punya follow the trend aja masih uptrend, tapi lihat naiknya seperti lilin, pasti ada balasannya, nanti dia turunnya ya. Naik cepat, turunnya pasti cepat juga, atau ya lambat tapi arahnya ke bawah kalau sudah pas momentumnya, entah di 8.000 nanti peaknya atau di 8.400. Kita lihat aja untuk TKIM seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 9.950 menguat 2,57%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya INKP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP tadi sudah mencapai 10.000 dan ya swing low-nya tadi 8.800. Apakah ini web 3 dan dia habis itu web 4 terus web 5 akhir tahun? Kita lihat aja ya, bisa jadi seperti itu pergerakannya. Web 1, web 2, web 3 mungkin ke 10.400 terus web 4 entah nanti di 9.600 atau di 8.800. Web 5 akhir tahun dan web 5-nya arahnya dia akan breakout resisten kuatnya dari 2021, 2 tahun yang lalu. Itu bisa jadi double bottom. Mestinya bener web 5. Web 5 bisa jadi loh ya 12.000. Naiknya bisa 20% lagi kalau dari harga 10.000. Tapi kalau dari bawah ya makin tinggi. Ya kita lihat aja nanti swing low-nya di mana. Ya untuk INKP misalnya di 9.500 berarti naik 26%. Kalau sampai ya web 5-nya ada peluang ya tetap 12.000, dulunya support kuat itu ya.
Untuk INKP menarik nih, tapi kalau baru beli harga sekarang kurang ideal. Kalau di grup Borneo Trader tuh juga udah beli harga bawah. Beli di area ini 8.800 8.900 di Juli waktu dia konsol nih, nggak jebol support, ya itu kesempatan belinya INKP sekarang. Target TP saya tuh pertamanya di 9.400, terus keduanya di 10.500. Ya 7% dan sekarang udah 12% bagi yang sudah hot. Kalau yang sudah TP ya syukurin aja. Namanya trading yang nggak bisa sempurna. Jadi seperti itu ya untuk INKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Halo yang ditutup di harga 78 menguat 4%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Halo diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya. Waduh Halo ya. Tunggu di 80 lah ya. Kalau dia di 80 bagus, di bawah itu jangan. Kalau dia breakout 80 dan turun lagi ya hati-hati. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai support kuatnya ini aja dulu 75, 74 tinggalin. Kalau mau spek buy di harga bawah ini ya, tapi disclaimer karena dia itu 4 hari dari minggu kemarin ekor-ekor panjang, berarti ada seller kuat atau memang karakternya seperti itu. Lihat, karakternya memang sering membentuk ekor-ekor panjang dari atas. Kalau sellernya baik itu naik sahamnya ataupun turun downtrend. Jadi ya tetap 74 tinggalin, turun dari itu kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang. Itu aja ya, atau tunggu di atas 80 juga bisa. Silakan atur bagaimana strateginya. Ya, strategi apapun tuh bisa jadi profit di pasar modal dan juga bisa loss. Seperti itu tuh. Halo, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kayu yang ditutup menguat 19,59% ke harga 238. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Kayu diakumulasi. Hati-hati lah. Kenapa? Karakternya kita lihat. Tapi karena ini all time high ya. Wah, jauh all time high ya. Cuman karakternya setelah candle hijau, walaupun arah kadang naik sebentar terus merah. Perlu hati-hati, apalagi ARB-nya 15%. Ya, dengan kondisi seperti ini, support kuatnya tetap pakai 200. Ada support minor 220. Jadi, kalau seperti ini, kondisinya masih pakai support kuatnya itu 200. Atau ya 200 saja. Tuh, perlu hati-hati ya. Apalagi ada Becky tadi. Jadi, seperti itu. Untuk Kayu, kalau saya lebih wait and see aja dulu. Atau copet-copetin aja kalau memang bagus, ada buying power, scalpingin aja hari ini cuan bungkus. Kalau untuk swing nggak ideal kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang. Memang masih bisa naik karena dia itu pernah di harga 600. Tapi harga sekarang kondisinya sangat beresiko karena sudah naik tinggi, belum ada membentuk swing low yang cukup dalam. Ya, seperti itu. Untuk Kayu, kalau yang punya ya follow the trend aja. Tapi kalau misalnya besok turun dalam ya TP-in aja. Ya, sisakan setengah kek atau seberapa upah nunggu seperti itu. Tapi disclaimer ya, atur masing-masing strateginya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RAM yang ditutup di harga 815, start koreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya RAM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. RAM di atas 800 masih bagus, apalagi dia hari kemarin membentuk higher low. Kalau mau bagus hari ini harus rebound, jangan turun ya. Seharusnya di bawah 800. Kalau dia turun kemungkinan konsolidasi bisa jadi, tapi turun ke bawah. Perlu hati-hati. Apakah dia bisa membentuk pola bullish pennant ataupun symmetrical triangle, bisa jadi ya. Tapi lebih lama, lebih lambat. Kalau mau bagus, hari ini langsung hijau aja. Langsung rebound kuat kalau bisa. Untuk RAM. Ya, kalau sampai dia koreksi hari ini, lebih lama pergerakannya. Seperti itu. Untuk RAM, langsung saja ke saham terakhir. Ada ITIK yang ditutup di harga 298 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya, ITIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ITIK tadi sempat turun tapi kemudian ditarik naik ekor panjang dan dia hari ini membentuk higher low. Harusnya kalau mau bagus besok tembus 300. Hijau besok ITIK naik 5% aja udah bagus tuh. Sinyal ke atas 330 arahnya kalau dia besok naik hijau 5% atau 3% lah. Pokoknya tembus 300 saja besok. Menarik tuh ITIK. Targetnya 330 340. Karena ini ada pola important shoulder. Bapak Ibu perhatikan ya, ITIK tembus sih ya tadi 340 350, mungkin juga lebih nih 344 340 ya. Menarik lah untuk ITIK. Volume juga bagus meningkat, harusnya sih lanjut ITIK. Tapi disclaimer ya, karena likuiditas tipis, kalau dilihat MACD-nya tajam mengarah ke atas, volume meningkat,
Semoga hari ini lanjut. Minimal tutup di 300 udah bagus tuh itik. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.